Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Jumat ini masih dalam kesehatan, kesempatan kita dapat hadir bersama-sama di Sanggar Resmi di Sanggar Harapan ini dalam rangka aktivitas kita yaitu pengajian pagi Jumat. Kemudian salam dan salam bersama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak, Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengisi hari kita pada hari ini adalah Ustaz Ruslan atau yang lebih notabene dia Haji Torik. Mungkin Bapak, Ibu sudah mengenal. Baiklah, seperti biasa jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait penyampaian Ustaz, segera kita tanyakan kepada Ustaz. Baiklah, untuk tidak berbuang waktu, pada sama-sama kita dengarkan pengajian dari Ustaz. Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haitsu faqad hadani wa man hadaka ila jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulillahil karim. Pertama-tama yang saya hormati Pak Kades, kemudian orang tua saya, abang-abang, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih kumpulkan kita di pagi hari Jumat yang berkah ini insyaallah. Kemudian saya juga minta maaf karena telah dibuat menunggu. Saya baru sampai betul dari Dayak. Ada semalam ngisi juga di Dayak. Kemudian malamnya lagi ada sama-sama Pak Bupati Maulid Kabupaten di Bejat Sultan. Ini baru sampai. Jadi ini hari ini saya naik motor paling ngebut di dunia. Paling ngebut, saya ngebut telat-telat juga. Jadi saya minta maaf insyaallah. Kemudian Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, ini bersempena dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak mesti setahun sekali Pak kita memperingati bulan Nabi. Bulan Nabi ini ulama beritahu bahwa kenapa kita peringati? Kita mengingat Nabi SAW sebagai wujud manusia yang sayang kepada kita. Sosok manusia yang begitu rindu, sayang, cinta yang berlebih-lebih kepada kita. Bahkan Nabi ini sayang kepada kita melebihi mak bapak kita sayang kepada kita. Begitu Pak sayangnya. Jadi kalau memang kita tidak bisa menghayati kehidupan Nabi, kita tak paham bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Jadi kalau hari kita setahun sekali kita peringatan Nabi ini terlalu lemah Pak sayang kita kepada Nabi kalau cuma setahun sekali kita mencintai Nabi. Kalau kita tahu kenapa kita mengingati Maulid Nabi, memperingati kelahiran manusia yang mulia? Karena cinta kita. Apakah cinta kita diwujudnya setahun sekali? Terlalu lemah cinta kita kepada Nabi. Semestinya kita ulama beritahu cinta kita kepada Nabi itu wujudnya setiap hari. Wujudnya setiap hari dengan cara macam mana? Ulama dulu, sahabat-sahabat Nabi dulu Pak, cintanya kepada Nabi itu Masya Allah tak bisa kita bayangkan Pak. Contoh, apa yang Nabi buat, itu sahabat buat. Ya kalau kita masukkan akal kita tak masuk akal. Nabi lewat depan, sahabat di belakang.
Ketika ada dahan Pak, dahan yang agak melengkung di jalan itu Pak, Nabi menunduk. Otomatis sahabat menunduk karena ada dahan. Begitu setiap berjalan itu Pak. Ketika Nabi telah wafat, pohon itu tidak ada lagi, udah tumbang Pak. Sahabat Nabi Pak lewat itu tetap menunduk sebagai seakan-akan pohon itu masih ada. Kenapa? Mengikuti Nabi. Begitu cintanya sahabat Nabi ini kepada Nabi. Apa yang Nabi buat, mereka pasti buat. Karena mereka paham betul bahwa apa yang dibuat Nabi ini pilihan Allah. Baik itu jalan, cara berjalannya, cara hidupnya, cara berpakaiannya, cara beribadahnya, cara-cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk Nabi. Kenapa demikian? Pasti ada keberkahan di dalamnya. Jadi ketika kita hari ini Pak, ingin kalau kita menghubungkan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi, kita juga akan dapatkan keberkahan. Dan mesti kita wujudkan hari-hari. Kalau memang cinta kita kepada Nabi SAW begitu Mas. Satu orang sahabat bernama Sauban radhiyallahu anhu, tinggalnya di luar kota Madinah, bukan tinggal di Arab, jauh dengan Mekah, Madinah. Tinggalnya di luar kota Madinah. Hanya 2-3 bulan saja tak jumpa dengan Nabi. Rindunya setengah mati. Maka satu hari Pak dia datang ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Cuma nak tengok saja wajah Rasulullah. Sampai di gerbang kota Madinah, disambut sahabat-sahabat Madinah. Tengok Sauban dalam perus kering, ditanya, wahai Sauban, apakah kau sakit? Tidak, aku tidak sakit. Apakah kau kurang makan? Tidak, aku cukup makan. Terus kenapa perus seperti ini? Menanggung rindu dengan Rasulullah SAW berbulan-bulan tak jumpa. Berbulan-bulan tak jumpa, perus kering. Badan Sauban menanggung rindu dengan Nabi. Kita Pak berpisah dengan Nabi, tak pernah tengok Nabi, tak pernah dengar suara Nabi 1470 tahun. Tak pernah tengok. Jadi kalau kecintaan nih Pak, tak kita tumbuhkan, tak kita latih Pak, kita akan lupa dengan baginda Nabi SAW. Maka harus mesti kita wujudkan dalam kecintaan kita dalam kehidupan. Bagaimana caranya? Ulama bagi tahu, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi mesti wujud dalam kehidupan kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Didik anak-anak kita dengan sunnah Nabi. Kenalkan dengan kehidupan Nabi yang mulia. Tidak ada Pak kehidupan di dunia yang melebihi kehidupan Nabi SAW yang paling mulia. Tidak ada kehidupan yang asli, tidak ada kehidupan yang tipu-tipu, tidak ada kehidupan yang berkah melebihi dari kehidupan Rasulullah SAW. Tidak ada. Tidak ada Pak. Jadi jangankan hari Pak kita, jangankan kita kadang-kadang nak menghidupkan sunnah Nabi. Orang mengamalkan sunnah Nabi, kita olok-olok Pak, itu yang bahaya dahsyat. Dahsyat Pak. Umat hari ini semata. Bagaimana nak cinta dengan Nabi? Wujud cinta dengan Nabi ni macam orang cinta dengan pemain bola. Begitulah semata. Dengan Ronaldo, dengan Messi, dengan Neymar. Macam mana Ronaldo gambar dia macam Ronaldo? Ya kan? Begitu Pak, pakaian dia harus nomor seperti nomor Ronaldo. Messi, macam mana rambut dia macam Messi dan sebagainya. Kalau Neymar rambut dia belang-belang semata, kita pun belang-belang juga rambut gitu. Sebagai wujud cinta kita kepada, begitu mesti dengan Rasulullah. Dulu Pak, waktu saya di Thailand Pak, ada satu orang, dia ni Pak kalau ke masjid, mesti lewat rumah dia. Masjid, jadi kalau orang mau ke masjid tu lewat depan rumah dia, jalannya mentok, jalan buntu. Maka tiap orang datang ke rumah dia Pak, orang yang ke masjid itu datangnya orang berjanggut. Dia dekat rumah dia Pak. Jadi tiap kali orang lewat depan rumah dia nih Pak, dia menghina orang berjanggut. Mbak, seperti itu Pak. Setiap kali Pak, orang balik gitu, kita tunggu dekat teras rumah dia kata, Mbak. Jadi orang berjanggutnya macam kambing. Dia lupa yang mensyariat janggut ni seluruh para nabi sampai ke nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak, hari-hari seperti itu. Allah SWT tak redha Pak orang menghina sunnah Nabi. Maka Allah hantarkan suatu penyakit kepada dirinya Pak. Tidak boleh berkata-kata lain kecuali mengembek saja. Dia demam satu hari Pak. Maka dia baring, istrinya datang, abang sakit, mbek. Gitu Pak. Bang kita berobat ke rumah sakit bang, mbek. Abang nak makan, mbek. Mati mengembek. Coba Pak. Sementara Nabi SAW katakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalau dapat ucap la ilaha illallah maka surga. Macam mana kalau ngembek? Ini Pak. Jadi hadis matalah kita kena wujudkan kecintaan kita kepada Nabi dengan menghidupkan sunnah-sunnah. Menghidupkan sunnah-sunnah.
Jadi begitu hari yang mulia. Sunnah-sunnah Nabi kita hidupkan. Jangan sampai hari yang mulia kadang-kadang sudah bongkok Pak. Jangan ke cucu. Bongkok tak tahu lagi dengan apa itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi mesti wujud dalam kehidupan kita Pak, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi puasa Senin? Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa setiap hari Senin kau puasa? Kata Nabi SAW beritahu, aku mengingati hari kelahiranku. Begitu maka Nabi puasa hari Senin. Jadi kalau ada orang puasa Senin Pak, dia ingin menguruskan badan dia tak dapat pahala. Karena bukan ikut cara Nabi. Mana dia besar, ya kan? Macam apa namanya, tangki air yang kuning. Nak nguruskan badan, baca di Google. Kalau nak nguruskan badan, puasa lah dia. Ya kan? Kau puasa apa? Nguruskan badan, tak dapat pahala. Tapi kalau puasanya dia ikut Nabi, dapat pahala. Jadi seluruh kehidupan kita ini kalau kita hubungkan dengan kehidupan Nabi, dapat pahala. Apa saja Pak? Seperti itu. Jadi hadirin yang mulia, sama-sama Pak, anak-anak kita kecil-kecil ini kita didik dengan kenalkan mereka dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak. Ibu-ibu juga ajarkan, karena ibu-ibu ini paling dekat dengan anaknya. Jadi bagaimana akhlak ibu-ibu, begitulah akhlak anaknya. Begitu pengetahuan ibu-ibu, begitulah pengetahuan anaknya. Bapak cari duit, cari nafkah, cari ilmu di luar rumah. Maka ibu-ibu ini masih paham betul bagaimana apa itu sunnah Nabi. Bagaimana berpakaian anak-anak ini dengan sunnah Nabi, bagaimana ibadahnya dengan sikap surah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Pak, sekitar tahun 2000, saya ingat betul Pak. Tahun 2000 itu agama belum wujud Pak, belum begitu nampak dekat Kabupaten Lingga. Saya ingat betul itu. Tahun 2000 itu saya sendiri yang pakai sorban Pak di Lingga, yang pakai jubah. Dikata orang gila tak? Tepung pula orang Pak, ngata saya gila. Gila isen, gila hapus macam-macam kan. Pasal-pasal perpai dia ngata saya kan. Tapi saya tak kisah, kayak gitu ya. Sampai tidak ada Pak, nak mencari tengok orang hari-hari pakai jilbab macam ibu yang pakai jilbab besar tu, macam nak pecah biji nanti. Susah. Semakin hari semakin timbul kesadaran kecintaan kepada nilai-nilai agama. Sehingga ibu-ibu sekarang perempuan-perempuan di mana sudut kita tengok hari yang mulia, orang sudah kenal dengan itu tutup aurat. Dulu Pak, saya menghidupkan agama di Pulau Panjang itu. Pulau Panjang itu tidak ada agama dulu Pak, terus terang aja. Perempuan rata-rata pakai bidang dada. Ada Pak. Saya masuk di sana sekitar beberapa tahun. Tak balik. Kalau sekarang Pak, orang pergi ke mana-mana ada insentif dari pemerintah, dari desa, menyebarkan agama, tiap bulan dapat duit. Saya dulu tidak pakai duit sendiri. Bintang ibu pergi sana kan. Begitu hari ini. Boleh sampai sekarang Pak tengok Pulau Panjang sudah ada pondok pesantren di sana, alhamdulillah. Tetapi bagaimana cara kita hari ini Pak, orang perempuan menutup aurat itu semangatnya tinggi sekali, alhamdulillah. Di mana-mana bermacam-macam model, sampai yang nyekik leher pun ada. Makanya nyekik mata dia bilang ngapa sempit Pak ni. Begitu. Maka kita beritahu kan bahawa semangat untuk tutup aurat ada, tapi ilmu tutup aurat itu yang kita perlu cari. Bagaimana tutup aurat yang sempurna, yang sesuai dengan syar'i seperti apa? Bagaimana doanya? Nah ini dia masalahnya. Kita sergok hilang sah. Tak ada doa. Baca doa, pakai jilbab. Ada tak ibu yang tahu pakai doa masuk jilbab? Tak ada. Allahumma astur aurati wa amini aurawati. Itu baca doa. Jadi pakai baca doa sah. Jadi aura dia laki tengok makin lawa, tengok makin lawa, tengok makin lawa. Upun tengok video bang. Hari yang boleh. Maka pakai doa. Semuanya pakai doa. Semuanya pakai doa. Pakai telekung, baca doa tentang sajadah. Baca bersedah pakai doa. Wa takhizu min maqami Ibrahim musalla. Tentang sajadah. Semuanya ada doa diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bukan sambil mengipit Pak. Hadirin yang mulia, semuanya ada diajarkan Rasulullah. Begitu juga kita laki-laki hadirin yang mulia, masuk keluar rumah pakai sendal ada baca doanya. Hadirin yang mulia, melangkah tidak ada doanya, bekerja ada doanya, semuanya doanya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, perkara yang paling satu, amalan yang paling dicintai Nabi SAW, sebagai kata Nabi, amalan yang paling menjadi penyejuk mataku adalah sholat. Sholat ini kita kerjakan dengan berjemaah Pak. Tepat pada waktunya bagi laki-laki berjemaah di masjid, di mana azan dikumandangkan tepat pada waktunya. Jadi
betul caranya, betul tempatnya, betul tertib, cara dapat apa, caranya Pak tertib berjemaah, kemudian di masjid. Bagi ibu-ibu wajib juga tepat pada waktunya. Nah, seperti itu Bu. Kenapa harus tepat waktu sholat? Pertama kali ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu sekarang ini sholat jam 12:05 misalnya zuhur. Ibu terbiasa nih, nantilah jam 1:05, ya kan? Ibu tak sadar hari ini, maaf cakap maaf minta ampun sekali. Hari ini datang men, datangnya pas jam 1. Ibu sholatnya diundur-undur 1,5, datang menstruasi jam 1. Pada hari itu ibu sudah tergolong meninggalkan sholat. Bagaimana hukum meninggalkan sholat? Kata Nabi SAW, hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katakan, satu sholat ditinggalkan, Allah SWT akan masukkan kita dalam neraka satu hukum. Satu hukum kata Nabi SAW 80 tahun. 1 tahun di akhirat, 1000 tahun dekat dunia. Jadi kalau kita totalkan Pak, ambil ini kalkulator ada di dekat HP ini, satu hukum itu sama dengan 28.800.000 tahun satu sholat kita tinggalkan. Maka mesti dibuat tepat waktu. Itu yang pertama, penghalangnya mungkin datang bulan. Yang kedua, tiba-tiba sakit pingsan sampai lewat waktu sholat. Lupa kita dengan sholat itu. Sama juga tertinggal waktu sholat. Maka sholat mesti dikerjakan tepat pada waktunya. Kemudian keuntungan yang lain, orang yang apalagi yang berjemaah, orang yang takbir bersama imam, itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala yang luar biasa. Kalau takbir Allah ngomong takbir, kita bertakbir kat belakang. Jangan sampai tinggal takbir itu bersama imam. Seperti itu. Orang yang 40 hari tanpa tertinggal takbir bersama imam, maka Allah SWT akan berikan 2 kebebasan. Pertama, bebas dari sifat munafik, bebas dari api neraka. Imam takbir, dia sudah di belakang. Allahu Akbar. 2 kebebasan Pak, bebas dari api neraka, bebas dari sifat munafik. Seperti itu. Orang munafik di zaman Nabi Pak, di zaman Sayyidina Rasulullah SAW, tahun 9 sampai 10 Hijriah itu. Dulu tidak ada apa lampu penerangan. Tahun 9-10 Hijriah baru Tamim Al-Dari membawa lampu teplok pelita. Sebelum itu gelap gulita. Masuk daripada maghrib sampai subuh itu gelap gulita. Antara saya dengan makmum itu misalnya itu tak nampak. Maka oleh Nabi SAW dikatakan sesungguhnya sholat subuh dan isya itu berat bagi orang-orang munafik. Kenapa? Ketika itu gelap luar biasa. Kenapa gelap? Kenapa dikatakan seperti itu Nabi? Waktu sholat isya dan subuh ini menjadi syarat orang-orang munafik tak sembahyang ke masjid karena Nabi tak nampak. Maka akan Nabi tak nampak tak sembahyang. Seperti itu. Itu Pak. Itu munafik di zaman Rasulullah SAW. Mereka sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Itu munafik di zaman Rasulullah. Artinya subuh-subuh dengan isya aja mereka tak sembahyang. Seperti itu. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat-sifat yang demikian. Kita kena jaga sholat tepat pada waktu. Coba bayangkan hebatnya sholat ini yang boleh. Orang yang ambil wudhu dekat rumah, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid, satu langkah Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu kebaikan. Satu langkah diberikan diangkat 1 derajat, satu langkah dihapuskan 1 dosa. Belum sembahyang lagi. Baru nak menuju tempat sembahyang, dah ampun Allah SWT hapuskan dosa. Angkat 1 derajat lagi. Kita hari ini semata kalau ingin derajat-derajat dunia, tapi tak mau derajat akhirat. Derajat akhirat semata melangkah kaki menjadi Allah SWT angkat derajat. Allah angkat derajat. Hari ini kita tengok bagaimana keadaan orang Islam Pak. Keadaan orang Islam seperti apa hari ini yang boleh. Ini bapak-bapak ini semata yang tua-tua juga saya yakin pasti suka main bola. Kalau tidak suka main bola, suka nengok orang main bola. Paling tidak tuh kita seperti itu. Macam saya main bola tak pandai, nengok orang main bola suka. Tapi bukan bola Indonesia. Isah bukan nengok Indonesia main bola. Menang tak bola berkelahi. Hadirin yang mulia, Bapak tengok ada 22 orang yang dalam lapangan di luar wasit. Macam mana bola? Tendang sana, tendang sini, tendang sana. Kenapa dia tendang bola itu? Itu pertanyaannya. Kenapa bola sebiji dia tendang 22 orang? Pertanyaannya adalah karena bola itu kosong, maka dia tendang-tendang. Coba ambil bola, taruh besi 100 kilo, panggil Ronaldo.
Tendanglah. Kita jawab. Kenapa tak bisa tendang? Berat. Begitulah hadirin yang mulia. Kenapa hari ini orang Islam ditendang-tendang, disiksa, diancam, diintimidasi, disiksa, dibunuh? Kenapa? Karena orang Islam kosong daripada amal. Di zaman Rasulullah SAW, orang Islam sikit aja Pak. 104.000 saja sahabat Nabi, tapi mereka hebat amalnya, sehingga orang kafir tak bisa menaklukkan orang Islam. Tak bisa menaklukkan orang Islam. Bahkan Rum dan Parsi, Rum itu orang Eropa sekarang, Parsi, ya kan? Itu takluk di bawah orang kaki orang Islam, karena hidup mereka dengan amal. Ya kan? Hal ini hidup orang dengan buah lah. Maka kita jadi cincang sama orang kafir, tak terasa gitu kan. Coba hari ini kita bangun Pak, bermula daripada kita memakmurkan masjid, hidup dengan amal, zikir pagi petang, baca Quran, Yasin pagi petang. Mudah. Kalau kita ibu-ibu, saya ajarkan satu amal. Ada beberapa surat, kalau kita susah duit, ada 3 surat yang mesti kita buat. Yang pertama baca surat Al-Muluk. Baca surat Al-Muluk setiap pagi petang. Saya baca Pak, tapi hidup teruk juga macam ini pasal rasa hidup ni. Apa pasalnya? Tambah surat Al-Waqiah setiap malam sebelum tidur. Oh lancar Pak Ustaz, luar kepala saya Waqiah ni. Tapi hidup macam gini juga. Satu surat belum, surat Tanah. Surat Tanah selesai tu Pak masalah. Seperti itu kan. Tapi jangan sampai, ya kan? Kalau tanah banyak tak apa, kalau tanah sedikit tak usah. Baca amal ni Pak, solat ibu-ibu, solat tepat waktu, ya kan? Tutup aurat dengan sempurna, zikir pagi petang jangan lupa, Yasin pagi petang jangan lupa. Yasin itu untuk menyelesaikan masalah. Duha minimal 4 rakaat setiap pagi, witir minimal 1 rakaat setiap malam sebelum tidur. Insya Allah, kalaupun kita punya masalah kita cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman bukan tidak punya masalah. Begini Pak, orang beriman tak punya masalah, orang yang tidak beriman pun punya masalah. Tapi masalah orang beriman, Allah SWT berikan satu masalah, kemudian Allah cepat bantu untuk selesaikan masalah itu, selesai masalah itu, baru diberikan masalah yang lain. Itu masalahnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi orang yang jauh daripada Allah, belum selesai masalah satu, Allah beri masalah yang lain. Sama tak? Kan beda. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau kita jaga amal-amal ni Pak, jaga sebab yang bapak-bapaknya, suami-suami ibu, bisa kembalikan ke masjid, surat tempat waktu berjemaah di masjid, subuh-subuh terutama hari yang mulia, itu beda. Kehidupan kita akan jadi berubah. Ada ketenangan di hati kita, anak-anak mudah diatur, istri mudah diatur, mudah taat kepada suami dan lain sebagainya. Rumah tangga kita ada kesejukan. Hari ini Pak Adin yang mulia, kadang-kadang rumah besar, rumah tangga tak ada kesejukan. AC ada tapi tak ada sejuk. Kena hati panas. Rumah ada AC tapi makan kat bantai. Kena tak ada kesejukan di rumah. Hati panas. Bertengkar masalah, hari-hari bertengkar. Tak boleh tengok bayang laki dia pun tak boleh nampak. Yang sakit hati dia sebab. Laki dia pun belum masuk dalam boga, sakit hati dia sebab. Ini kenapa Pak? Tidak ada kesejukan dalam rumah. Bukan kerana tidak harta Pak. Seperti itu Pak. Bapak tengoklah, ada suami isteri bertengkar dekat macam saya dengan Pak. Kenapa dia mekik? Padahal kalau tak mekik, kadang-kadang dia cakap pelan aja. Kenapa orang bertengkar tu mekik? Oh tak pula laki bini. Kerana walaupun dia dekat hatinya jauh, maka dia mekik. Kenapa hati jauh sebab karena amalnya kurang dalam rumah. Tapi kalau hatinya dekat Pak, walaupun dia jauh, seperti itu. Maka untuk menghidupkan suasana agama di rumah, ya kita mesti mulai dari sekarang. Karena anak kita kecil-kecil ini Pak, walaupun dia belum terhitung dosa mendedahkan aurat, jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan, tahu lah. Nanti dia hilang rasa malunya, makin bersama kita hilang rasa malu. Besar nanti baru kita nak pakai apa? Semestinya dididik dari kecil. Jangan biasakan anak-anak kita pakai yang seperti meniru daripada kehidupan orang-orang yang bukan yang kita patut kita tiru insyaallah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sebagaimana pesan Pak Kades sampai 845 je.
Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan saya dan kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita untuk sama-sama mewujudkan hidup kita dengan amat di sisa-sisa daripada umur kita ni Pak Adin yang mulia. Kita ni tak sedar hari yang mulia. Kita semua yang ada di sini, di sana, di ujung barat timur sedang menunggu waktu ni mati. Ada orang menunggu mati ni sambil kerja bangunan, sambil menunggu mati jadi kepala desa, ya kan? Sambil menunggu mati jadi ketua basnas. Kita sambil menunggu mati. Gitu kan? Nah, sambil menunggu mati aja Pak. Lah jadi mati hilang kepala desa. Gitu kan? Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada saya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita lah, sayang kepada kita, ya kan? Rindu kepada kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang sebentar ni bagaimana anak isteri kita ni dapat kita ajak dia untuk semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sebelum saya tutup, saya nak bantu sikit. 3 je tapi tak panjang. Pertama sekali, ya kan? Orang gaib balik ke gaib, singgah sebentar dan singgah di terumbu membeli ikan. Yang bercakap baik yang mendengar baik, yang lebih baik lagi yang mengamal dan menyampaikan. Yang kedua, ya kan? Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan lapor dengan polisi. Yang ketiga, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang sama-sama tak mandi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian pengajian kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada pertanyaan Bapak, Ibu? Kami persilakan. Silakan Bapak, Ibu. Ada pertanyaan Pak? Mudah-mudahan tak ada. Silakan Pak. Kalau tak ada nak saya bertanya. Oh gitu. Pak Asli ni. Ha? Ibu-ibu ada? Ada Bu? Ya, saya. Pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT sudah senantiasa dalam hidupnya. Amin. Salam dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak berselawat di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Pak Ustaz, tadi sering beberapa kali saya dengar kita di amal yang paling dicintai oleh Rasulullah itu adalah solat tepat pada waktunya. Bahasanya tepat pada waktunya. Bahasa tepat ini menjadi timbul pertanyaan bagi saya. Setahu saya begitu masuk waktu solat orang azan. Habis azan orang solat sunat, nunggu sebentar agak sekitar 5 minit atau 10 menit baru kita melaksanakan solat. Artinya daripada waktu tepat itu sudah molor sekian menit, 10 menit. Ini saya cuma nak minta kejelasan tepat tu sebenarnya pas yang mana. Kadang-kadang kita sama-sama kita ketahui begitu masuk waktu solat langsung azan. Kita rata-rata melaksanakan solat pasti nunggu lepas azan. Baik ibu-ibu juga mungkin begitu. Ini jadi ini yang saya tanyakan, letak titik tepatnya seperti apa, apakah tepat atau di awal waktu atau macam mana? Itu yang pertama. Yang kedua, begitu sebelum waktu solat, walaupun kurang berapa menit, kita sudah solat dulu. Misalnya kita tengok jam kita ni dah masuk waktu solat, jadi jam kita ni cepat. Begitu kita habis solat baru kita dengar azan. Apakah solat kita sah atau tidak? Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Solat dikatakan masuk waktu azan. Jadi solat itu waktu masuknya azan, bukan qomat. Jadi kalau berduk itu bukan waktu solat. Apalagi kadang-kadang berduknya lebih cepat daripada waktu. Misalnya maghrib jam 6:05. Azan itulah waktunya masuk waktunya solat. Rangkaian setelah itu
ada sholat sunat kabliyahnya, kemudian menunggu orang-orang yang kalau berjemaah di masjid, kemudian barulah iqamat bersama-sama. Itulah dikatakan sholat tepat pada waktunya. Qomat, ada pengumandang qomat, iqamah itu, kemudian kita sholat bersama-sama. Itulah tepat pada waktunya. Itu dikatakan sholat tepat pada waktunya. Dengan ibu-ibu di rumah juga mesti selesai azan. Sebaik-baiknya kalau ibu-ibu sebenarnya seabdul-abdulnya ketika azan berkumandang itu dalam keadaan sudah di sajadah. Itu yang paling abdul. Jadi dia menunggu menjawab azan itu ketika sudah di sajadah. Selesai azan dia sholat sunnah tepat pada waktunya. Itulah dikatakan sholat tepat waktu itu. Ya kan? Azan bagi ibu-ibu selesai azan dia sholat sunnah kemudian sholat. Bagi laki-laki iqamat itu berjemaah bersama-sama dengan iqamat itu tepat pada waktu. Jadi maksudnya waktu sholat itu adalah azan. Kadang-kadang ada di satu tempat, kadang-kadang dia mukul beduk itu kan 2-3 menit sebelum waktu supaya nanti basi mukul beduk sampai azan. Itu bagus juga, jangan sampai mukul beduk waktu azan. Karena kalau tidak mukul beduk itu karena serenit. Sebabnya ketika azan berkumandang masuk waktu itu langsung azan. Itu karena sudah masuk waktu sholat. Kemudian rangkaian-rangkaian seperti saya katakan tadi, rangkaian-rangkaian itu adalah dalam rangka untuk menunggu iqamat. Iqamat berjemaah bersama-sama. Ya, kalau di kota-kota besar itu Pak, tempat-tempat yang sudah maju keislaman itu, maka iqamat ini Pak, sebelum iqamat itu safnya dirapikan dulu. Bukan setelah itu Pak, bukan setelah qomat, sebelum qomat itu saf itu diluruskan, dirapikan, rapi, lurus, seperti itu. Baru qomat dimana? Qomat itu Pak pertama sekali tahu imamnya siapa, yang kedua safnya lurus dan rapi, baru iqamat itu. Jangan kita iqamat imamnya tak ada, bergelintah dengan imam. Akhirnya yang bukan jadi yang patah jadi imam, jadi imam. Akhirnya baca Qur'an dulu tak selesai. Seperti itu Pak. Itu pernah terjadi Pak di Kijang. Kita pernah di sana Pak di Kijang. Itu pas subuh. Pak Ustadz yang biasa imam itu telat, mungkin bisa buat nuja yang subuh paksa orang kampung jadi imam. Aku tak bisa, jangan paksa. Dan kau yang ada masjid ni, kalau kau tak bisa, kami apa nanti? Pokoknya kau lah. Terpaksa, mungkin dia Pak. Kuliah kafirun baca. Itu dianggap surat pendek. Kuliah kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun ma a'bud wala ana 'abidu ma abatum wala antum 'abidun berputar-putar Pak. Berputar-putar. Imam datang, bisik dekat pintu sebelah. Lakum. Kata Pak Ustaz tu. Lakum dinukum walad dolin. Amin. Ketawa semua. Nulis belakang. Aku kalah apa tak bisa. Hanya bubar sembahyang. Ini Pak masalahnya. Kalau kita qomat, imam tak ada. Jadi pastikan ada imam dulu. Saf rapi dan taruh qomat. Itu yang betul Pak. Itu yang pas. Setelah rapi semua Pak qomat, itu dikatakan sudah Pak. Mungkin begitu Pak. Apa itu? Yang sholat belum. Tak boleh Pak. Belum masuk tak boleh sholat. Dan masalah jam Pak, mungkin kita salah tengok jam kita dah masuk. Begitu tenang. Dia kena sholat ulang karena dia sholat belum waktu. Sama juga Pak. Itu pun saya pun pernah. Lagi semangat dia Pak. Jam 11.30 saya baca azan. Saya kan. Sekali dah selesai Pak Ipah saya datang rumah. Belum masuk Pak. 11.30. Macam mana Pak? Kan? Belum masuk tak boleh Pak. Jadi kalau kita sudah tersadarkan ketika masuk waktu Pak, kita kena ulang balik. Karena tadi itu belum waktu zuhur. Kalau kita duluan zuhur. Solat itu ada waktunya. Inna sholata karena alumni kita bermauputan. Jadi kalau sholat sungguhnya sholat itu telah tetapkan waktunya bagi orang beriman. Jadi waktunya sudah ada. Jadi tak biasa kita macam sama juga jumlah rakaat subuh hari Minggu tak kerja pegawai negeri. Kan Pak Kades tak kerja, tak masuk kantor hari Sabtu Minggu. Sholat subuh. Tinggal hari ini perai. 4 rakaat lah sudah tak boleh Pak. Kan? Maka seluruhnya dengan ada aturan.
sholat tepat waktu itu pada waktunya, ya kan? Oh di awal waktu sedap nih, zuhur 12:30, 12:05, bikin 11:30 di awal waktu, bukan begitu kan? Di awal waktu tepat pada waktunya, di awal di tempat yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam, baru kita dikatakan mendirikan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi bapak-bapak, ibu? Silakan Pak. Nah, silakan Pak Ustaz. Ada yang tanya? Tadi, tadi mohon doanya Pak Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah sama-sama kita meluangkan masa kita di sini untuk mendengar sekejap tentang pentingnya iman dan amal soleh. Sebelum kita bubar kembali kepada aktivitas kita masing-masing, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap doa kita dikabulkan Allah, apa-apa yang kita minta diijabah Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan kita di sisi umur kita menjalani kehidupan ini. Ya kan? Kita ini dosa kita banyak Pak. Cuma kita ini kadang-kadang Masya Allah ada masalah timbul dalam diri kita. Kita bertanya, ya Allah apa dosa aku sehingga kau beri aku macam begini. Allah kata aku tak tunjuk pingsan. Jadi ada dosa-dosa kita ni lah hari yang mulia. Kita sama-sama lah kita minta ampun kepada Allah. Tundukkan pandangan, angkat tangan, tawadukkan hati kita. Semoga Allah SWT terima daripada permohonan-permohonan kita. Sama-sama kita baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin akhiril akhirin. Ya zal quwwatil matin. Rahimul musyrikin. Ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li warhamhum kama rabbana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bain awdal khayra wa anta khairur rahimin la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma antal karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wajtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ampunkan dosa-dosa kami yang banyak ya Allah. Ampunkan dosa yang terlalu, yang telah kami lakukan, dosa yang kami akan datang ya Allah. Dosa yang kecil maupun yang besar ya Allah. Yang nampak yang tak nampak, yang sengaja maupun tak sengaja, yang kami lakukan di malam hari maupun di siang hari ya Allah. Ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kalau Kau tidak ampunkan dosa kami ya Allah, siapa lagi akan ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ampunkan dosa ya Allah anak-anak istri kami ya Allah. Ya Allah anak istri kami ya Allah lalai daripada mentaati perintah-Mu, karena lalainya kami mendidik mereka dengan agama ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, bertaufik kita kepada anak-anak kami, istri kami ya Allah, agar istri kami didik anak-anak kami dengan agama, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jagalah kami ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dan dunia tipu daya yang menyesatkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Ya Allah ibu kami ya Allah telah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah, penuh dengan penderitaan ya Allah, sakit ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, tapi sakit mereka tidak mereka hiraukan ya Allah. Mereka sayang kepada kami ya Allah. Kalau hari ini mereka telah masuk dalam kubur ya, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah mereka telah susah payah ya melahirkan kami ya Allah. Putus urat-urat mereka melahirkan kami ya Allah. Tumpah darah mereka melahirkan kami ya Allah. Meregang nyawa mereka melahirkan kami ya Allah. Ya Allah ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Banyak dosa-dosa mereka lakukan ya Allah, karena mereka lalai kesibuk merawat kami, mengurus kami ya Allah, membesarkan kami ya Allah. Kadang-kadang mereka lapar, lupa dengan lapar mereka mengurus kami ya Allah. Ya Allah kadang-kadang tersingkap aurat mereka ketika mengurus kami ya Allah. Banyak dosa-dosa mereka karena ulah kami ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ampunkan dosa ibu bapak kami ya Allah. Bapak kami ya Allah berhujan berpanas menjenakah buat kami ya Allah. Kadang-kadang tidak kenal hujan, tidak kenal panas, tidak kenal siang, tidak kenal malam, menjenakah buat kami ya Allah. Ya Allah kadang-kadang tidak kenal haram, tidak kenal halal ya Allah. Harta yang mereka bawa kepada kami ya Allah, mereka ya Allah sayang kepada kami ya Allah. Kalau hari mereka telah meninggalkan dunia, kau lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Terangilah kubur mereka ya Allah. Ampunkan dosa
dosa-dosa mereka ya Allah. Masukkan mereka ke surga tanpa hisab ya Allah. Kalau mereka sakit kau sembuhkan mereka ya Allah. Kalau mereka susah kau hibur mereka ya Allah. Kalau mereka dalam keadaan sempit lapangkan dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunkan ya Allah abang-abang adik kami, guru-guru kami, pemimpin kami ya Allah. Ya Allah berkahkanlah kampung ini ya Allah. Berkahkanlah desa ini ya Allah. Lahir daripada desa ini ya Allah orang taatimu ya Allah. Alim-alim ulama, hafiz-hafizah, alim-alimah ya Allah. Hidup sejahtera ya Allah. Hari-hari ingat kepada bertakwa ya Allah. Ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika fiha subhanakallahumma wa ta'ala fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Baik, demikian pengajian hari Jumat yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan dan sampaikan Ustaz tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat juga terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jadi sama-sama tutup dengan membaca doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.